Udah lama nggak bahas HP sejutaan, apalagi dari Xiaomi. Padahal itu dulu Xiaomi sering banget ya bikin heboh masyarakat luas lewat produk mereka di range harga segini. Dan di awal bulan puasa ini, Xiaomi kembali ngeluarin HP 1 jutaan mereka guys. Ini dia Redmi A3 dan mari kita langsung aja review. Dari boxnya ini agak sedikit beda dari biasanya, ada dual tone di depannya merah dan putih. Di bagian merahnya ada tipe HP-nya Redmi A3. Di bawahnya ada bagian putih, ada highlight large 6,71 inci display 90Hz Fluid Experience yang kayaknya layarnya bakal jadi nilai jual utama di HP ini. Buat buka boxnya juga agak beda nih, dari samping kanan begini. Pas dibuka itu langsung ada penampakan HP-nya dan di bawahnya alhamdulillah masih dapat batok charger 10 watt dan kabel USB A to USB C dan SIM ejector. Lanjut ada buku garansi dan manual, ada kartu ucapan terima kasih dan udah semuanya. Nggak dapat soft case nih di paket penjualannya HP ini. Nah sekarang kita lihat ke HP-nya nih dengan bumper kamera yang gede banget, backdoor-nya yang dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 3. Xiaomi berusaha menghadirkan kemewahan di HP ini. Dan menurut gue ini berhasil banget ya. Ini warnanya yang starry blue yang punya aksen rainbow kalau dikenain cahaya ya. Dan warna ini sukses bikin HP ini terlihat mewah dan feel dipegangnya juga mewah. Ke bagian samping ini framenya punya desain yang flat ya, yang punya material polikarbonat. Nah kita di sisi kirinya ini ada SIM tray untuk dual SIM dengan slot micro SD dedicated. Di kanan ini ada tombol power yang jadi satu sama fingerprint reader dan tombol volume. Di bawah ini ada satu lubang mic dan port USB charging USB-C. Di atas ini ada jack audio 3,5 mm dan grill speaker. Nah kalau kita ke depan, kita ke bagian layar ini cukup kelihatan bezelnya ini bukan yang tebel banget ya, nggak setebel HP-HP 1 jutaan yang lainnya. Dan buat kamera depannya ini masih menggunakan desain poni yang water drop, jadi kerasa kayak jadul. Tapi ya wajar banget karena ini kan HP yang 1 jutaan. HP ini ditenagai oleh MediaTek Helio G36 yang punya fabrikasi 12 nanometer, yang punya konfigurasi octa-core 4 Cortex A53 2,2 GHz dan 4 Cortex A53 1,6 GHz yang ditanemin sama GPU PowerVR GE8320 dan RAM-nya ini 4 GB LPDDR4X dengan storage 128 GB eMMC 5.1. HP ini datang dengan Android Go yang udah 14 ya. Security patch-nya juga ada di Januari 2024. Langsung aja kita tes Antutu benchmark versi 10. HP ini bisa dapetin skor hampir 150 ribuan. Dan emang HP ini memang lebih cocok buat main game yang ringan-ringan aja ya, kayak Candy Crush, Clash Royale. Buat game Mobile Legends sih masih nyaman ya, di frame rate-nya yang low dan grafiknya yang medium. Cuma kadang ada ngelek-ngelek sedikit aja. Next kita bahas layarnya. HP ini sudah menggunakan panel IPS LCD 6,71 inci dengan resolusi yang HD plus 720 x 1650 pixel. Refresh rate-nya 90 Hz, peak brightness-nya di 500 nits dan sudah dilapisi sama Corning Gorilla Glass 3. Buat harga 1 jutaan layarnya ini udah kehitung cakep banget ya. Dan layarnya ini tajam layarnya, warnanya juga cukup gonjreng dan kontrasnya terbilang cakep buat HP 1 jutaan. Yang mana kebanyakan masih pakai layar yang TFT. Masih nyaman loh ini buat nonton YouTube ataupun Netflix walau tanpa fitur yang fancy ya kayak HDR dan lain-lainnya. Dan layarnya ini ditemenin sama speaker mono yang letaknya di bagian atas HP ini dan emang kayaknya agak lain ya, tapi enak juga speakernya di atas ini. Arahnya juga jadi lebih direct ke telinga. Sayangnya kita akan struggle nih buat pakai layarnya di bawah sinar matahari. Ada fitur outdoor di menu displaynya yang lumayan ngebantu kalau misalnya pakai HP ini di siang hari bolong. HP ini datang dengan UI Android Go yang berbasis Android 14 dan security patch-nya juga udah cukup update ya di Januari 2024 dan gue suka banget ya sama UI-nya. Ini bener-bener mirip stok Android dan UI-nya ini minim banget sama bloatware. Jujur li, UI ini kadang agak nge-lag tapi jarang banget ya. Experience pakainya sih menurut gue udah cukup banget buat pakai harian.
Buat pakai chatting, sosmed gitu aja udah lebih dari cukup. Buat multitasking juga ya cukup aja. Jangan buka lebih dari 4 aplikasi aja intinya. Tapi so far dipakai buat chatting kayak WhatsApp, sosmed di Instagram, dan main game ringan tuh masih aman-aman aja. Dan gua nggak ngerasa kalau HP ini lemot atau gimana, masih nyaman lah. Xiaomi kasih jaminan update 2 kali untuk Android-nya dan 3 tahun untuk security patch-nya. Nah lanjut buat biometric unlock-nya, di sini ada 2 ya, ada fingerprint yang di power button dan satu lagi ada face unlock. Nah buat yang fingerprint ini kita harus naruh sedikit lebih lama ya, sekitar 1-2 detik buat unlock-nya. Dan untuk face unlock-nya sih cepet banget dan kalian pasti banyak yang nanya nih, ada NFC-nya gak bang? Ini udah didukung sama NFC belum? HP ini belum didukung sama NFC. Baterainya ini gede ya di 5000 mAh dan selama gue pakai ini bisa bertahan sampai 3 hari baru gue colok casan lagi di HP ini. Daya chargernya sih sebenarnya sampai 10 watt yang bikin kita harus sabar buat nungguin baterainya penuh. Bisa hampir kurang lebih 3 jaman lah. Nah lanjut kita ke bagian kameranya nih. Kamera belakangnya punya sistem dual kamera dengan kamera utama 8 megapiksel f2.0 dan lensa tambahan ya 0,8 megapiksel. Untuk kamera utamanya sih surprisingly ini gambar yang ditangkap itu cukup tajam ya kalau kondisinya lagi banyak cahaya. Warnanya juga lumayan keluar, ini sih melebihi ekspektasi gua buat HP 1 jutaan. Dan pastinya kalau cahayanya kurang, gambarnya itu jadi soft ya dan kerasa agak ngeblur kalau tangan kita agak shaky sedikit aja. Nah untuk videonya, kamera utamanya mentok di Full HD 30 fps dan gua kasih contoh videonya aja langsung ya. Sekarang kita ke kamera depannya, ini punya resolusi 5 megapiksel f2.2 yang punya detail yang cukup baik kalau kondisinya di banyak cahaya. Warnanya juga yang dihasilkan cukup baik dan pastinya kalau keadaan cahayanya agak sedikit, fotonya jadi sedikit lebih soft dan noisy. Untuk perekaman video, kamera depannya juga mentok di Full HD 30 fps dan langsung aja ini dia contoh videonya. HP ini dijual dengan harga 1,2 juta kurang 1000. Dengan harga segini gue bisa bilang ya HP ini udah melebihi ekspektasi gue buat HP yang 1 jutaan. Apalagi ngelihat desainnya ini bisa dibilang cukup mewah dan layarnya juga sudah IPS dengan refresh rate yang tinggi ya 90 Hz yang jarang banget kita temuin di HP 1 jutaan.